Setelah itu aku langsung laporan tuh ke mandor, bang, kayaknya agak lain ya tempat ini. Aku tuh kayak nggak nyaman. Aku pindah kerja aja deh. Bukan di tempat ini ya, maksudnya bukan di tempat bagian ini. Saya lebih baik ke depan atau gimana. Setelah di depan, udah beberapa hari tuh aman, nggak ada apa-apa. Nah, pas hari liburan tahun baru kemarin, saya kan masih kerja tuh di situ. Liburan tahun baru kemarin, mereka itu liburan kan ke Pangandaran. Nah, aku nggak, karena aku disuruh bagian tugas di situ. Setelah saya bagian tugas di situ, lah, kok ini perasaan mesin jalan sendiri. Mesin basreng itu si tempat gilingan itu jalan sendiri, kayak ada orang kerja. Nah, ada aktivitas lah ya. Ada aktivitas, suara mesin. Setelah itu saya ke belakang. Kata aku tuh, ini ada siapa di sini? Kok suara mesin nyala-nyala sendiri? Nah, di situ mesin tuh berhenti. Keluarlah si cewek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cemimi, cerita mistis milenial. Kembali lagi bersama gue Disa. Kali ini gue punya narasumber nih yang mempunyai pengalaman horornya dihantui sosok wanita saat bekerja. Halo Kak Asep. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Makasih Kak Asep udah mau jadi narasumber kita kali ini. Apa kabar Kak Asep? Alhamdulillah baik. Kak Asep saat ini kesibukannya apa ini? Saya kesibukannya bekerja. Oh bekerja. Kak Asep tinggal di mana? Saya tinggal di Kuningan. Oh di Kuningan? Iya. Kuningan Jawa Barat atau Jakarta? Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Nah Kak Asep ini juga konten kreator TikTok ya? Iya. Sobat milenial bisa berkunjung ke TikToknya Kak Asep. Namanya apa Kak Asep? Asep Sopianji. Asep Sopianji. Sopianji. Nah Kak Asep punya cerita ya? Iya. Boleh di-spill dulu nggak? Sedikit aja kisi-kisinya. Ya, ceritanya seorang wanita yang ingin dibantu sama saya. Seolah-olah dia tuh mengikuti saya setiap saya beraktivitas di kegiatan kerja saya gitu. Dia dikarenakan suka sama seseorang, tapi dia tuh tidak bisa mengungkapkannya. Hanya saya yang tahu apa yang dia ingin ucapkan kepada orang itu. Gitu. Oke, tahan dulu ya Kak Asep ya. Nah, Sobat Milenial, sebelum Kak Asep lanjutin ceritanya, jangan lupa nih untuk subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya biar kalian semua tahu kalau kita upload video terbaru. Nah, gak usah lama-lama lagi ya, kita langsung denger cerita Kak Asep. Nah, gimana Kak Asep, boleh dilanjutin lagi nggak ceritanya? Ya, pertama saya datang kerja ke daerah ya, dibilang itu daerahnya daerah terpencil, tapi di sana itu karakter mistisnya masih bisa dirasakan sih. Saya kerja itu di suruh sama teman datang sini kerja sama saya. Oke, saya datang ke situ. Pas saya datang ke situ, awal mula sih baik-baik aja kerja. Menurut peraturan pabrik saya laksanain. Setelah 2 hari saya kerja di situ, kok agak-agak beda gitu tempat ini. Ada apa? Cuma saya biasa-biasa aja sih, biasa-biasa aja. Terus saya pas ditaruh di tempat itu, di tempat yang disuruh sama mandor saya itu, kamu bagian kerja di sini ya? Oh iya Pak.
Nah di situ saya ngerasa udah beda gitu perasaan saya, kok gini, ada istilahnya merinding, terus ngerasa kepala puyeng. Saya keluar. Nah setelah saya keluar dari situ, dari tempat itu, saya nanya sama teman-teman, di tempat ini ada apa sih, kok rasanya beda. Kayak kata teman-teman aku tuh nggak ada apa-apa sih bang, itu tempat-tempat biasa aja, terus tempat kerja saya. Ya udah saya masuk lagi. Setelah di situ saya tuh ngelihat ada sosok perempuan lewat, tapi bentuknya itu bukan seperti apa sih, seperti hantu-hantu kayak orang-orang yang diceritain nggak. Itu seperti manusia biasa duduk di tempat kerja itu di kursi. Assalamualaikum Pak, ya kenapa? Boleh nggak saya duduk di sini? Oh boleh. Nah tapi herannya dilihat dari CCTV nggak ada. Oh jadi sosok tersebut hanya melihatnya secara ke mata gitu ya? Ya ke mata saya doang. Di situ saya pun bertanya-tanya sama teman-teman, bang di sini ada cewek nggak? Cewek. Setelah itu si cewek itu bilang sama saya, Mas baru ya di sini? Iya saya baru 2 hari saya kerja di sini. Emang kenapa? Nggak kenapa-napa. Boleh saya curhat nggak di sini? Oh boleh. Curhat apa? Enggak. Aku boleh curhat tentang kehidupan saya sehari-hari di sini nggak? Saya tuh udah kerja udah 3 tahun di sini. Oh udah 3 tahun? Iya. Terus mau curhat apa? Di situ tuh temen-temen aku datang kan, dia ngedenger cerita aku lagi ngobrol sama orang. Tapi pas aku lagi ngomong sendiri, temen-temen aku mundur dia. Lah, Bang Asep ngomong sama siapa ya? Oh, jadi Kak Asep ini merasa sedang ngobrol sama sosok perempuan tersebut, tapi orang lain melihatnya Kak Asep lagi ngomong sendiri. Iya. Gila. Nah, setelah itu temenku datang lewat, nanya sama aku, Sep, kamu lagi ngobrol sama siapa? Sama cewek. Cewek siapa? Nggak ada. Mata aku lihatnya ada, teman-teman nggak lihat. Sama seperti kayak di CCTV juga ya? Sama kayak di CCTV juga. Terus? Nah setelah itu aku tuh di situ, temen aku yang nanya, dia langsung duduk di kursi itu. Lah kataku jangan didudukin, itu ada orang. Tapi ternyata nggak ada orang. Di situ saya langsung disuruh istighfar sama teman saya. Istighfar, saya nggak ada siapa-siapa di sini. Saya langsung istighfar di situ. Lah kok benar nggak ada siapa-siapa ya? Sosoknya langsung hilang. Nah setelah itu aku langsung laporan tuh ke mandor, Bang, kayaknya agak lain ya tempat ini. Aku tuh kayak nggak nyaman. Aku pindah kerja aja deh. Bukan di tempat ini ya, maksudnya bukan di tempat bagian ini. Saya lebih baik ke depan atau gimana. Setelah di depan udah beberapa hari itu aman, nggak ada apa-apa. Nah pas hari liburan tahun baru kemarin, saya kan masih kerja tuh di situ. Liburan tahun baru kemarin, mereka itu liburan kan ke Pangandaran. Nah aku nggak, karena aku disuruh bagian tugas di situ. Setelah saya bagian tugas di situ, lah kok ini perasaan mesin jalan sendiri. Mesin basreng itu si tempat gilingan itu jalan sendiri, kayak ada orang kerja. Nah ada aktivitas lah ya. Ada aktivitas, suara mesin. Setelah itu saya cek ke belakang. Kata aku tuh, ini ada siapa di sini? Kok suara mesin nyala-nyala sendiri? Nah, di situ mesin tuh berhenti. Keluarlah si cewek itu. Keluar, langsung, Bang maaf ya, aku ganggu. Abang udah tahu kan saya siapa? Udah tahu. Tapi kenapa abang nggak lari, nggak takut? Ya, kalau misalkan saya takut, berarti kan saya lebih rendah dari kamu. Ya istilahnya kan kamu udah meninggal kan, derajat manusia kan itu lebih tinggi dari makhluk seperti kamu. Nah di situ dia tuh bilang, aku baru pertama kali loh lihat manusia seperti kamu
dihantui seperti saya, seperti penampakan seperti ini nggak lari. Aku boleh aku boleh minta bantuan nggak sama kamu? Bantuan apa? Aku pengen ngungkapin perasaan sama seseorang yang aku sukai dulu, tapi sekarang dia udah nikah. Ternyata si cewek itu yang meninggal itu suka sama mandornya gitu. Ada niat terselubung ya. Terus akhirnya? Nah setelah itu aku juga bingung kan. Di situ aku mikir, lah kalau aku nyampein disangka aku gila kan gitu. Nah sambil aku cek cross-check di pabrik itu kan, kalau misalkan kita dapat shift jaga itu kan harus keliling-keliling. Dia tuh nemenin saya, sambil ngobrol-ngobrol. Dia tuh ngomong, tolong dong sampaikan ke mandor, ke cowok yang aku suka, aku dari dulu udah suka. Nah di situ si Rizka itu minta ke aku. Kok namanya Rizka? Namanya Rizka. Si Rizka itu minta ke aku, Bang Asep, mohon bantuin saya lagi kesusahan, saya nggak bisa tenang. Sebelum saya ngungkapin perasaan saya ke orang itu, saya di sini udah tertinggal selama 1 tahun. Saya nggak bisa kemana-mana karena dengan perasaan ini, katanya kan. Nah, kenapa kamu nggak ngungkapin perasaan kamu ke dia? Ya karena kalau aku ngungkapin perasaan ke dia, aku juga kan nggak bisa ngomong sama dia. Udah berkali-kali aku pernah mau ngungkapin perasaan sama dia, tapi aku nggak bisa. Cuma Bang Asep doang yang bisa ngelihat saya, terus Bang Asep yang bisa ngobrol sama saya. Ya karena mungkin udah jalannya kamu diketemuin sama saya bisa interaksi sama kamu. Di situ saya juga kan sebenarnya udah nggak tahan kerja di situ, karena gangguan dari pihak-pihak lain di situ juga ada, bukan dia doang. Seperti penjaga yang ada di ruangan itu di pabrik itu kan nggak mungkin lah kalau seorang di situ di pabrik itu nggak ada masuk makhluk astral yang lainnya yang ikut ke situ. Pasti banyak. Nah di situ juga selain dia ada sosok-sosok yang begitu besar, kuat ya? Yang begitu kuat. Di situ juga aku kan pernah pingsan. Ternyata ya emang bener gitu. Orang-orang di situnya juga nggak tahu bahwa di situ tuh ada makhluk-makhluk seperti itu. Makhluknya seperti apa? Makhluknya gede. Bisa sampai tiang listrik. Tahu kan tiang listrik yang loneng itu yang gede? Lebih gede dari tiang listrik itu. Ya, aku ngobrol juga sih sama dia. Berkomunikasi. Dia tuh nggak bakalan pergi sebelum makhluk itu nggak ada di situ, yang gede itu. Karena dia takut juga sama dia. Karena makhluk itu udah berumur tahunan di situ sebelum si cewek itu meninggal. Ya karena dia juga karena bisa meninggal di situ itu karena ya kepikirannya ya dari pikiran juga dia tuh kebawa lah sama hasutan-hasutan yang nggak benar dari situ. Jadi dia nggak mau pergi dari situ sebelum dia ngungkapin perasaannya sama si mandor itu. Ada nih teman aku juga si Rama juga pernah lihat. Aku ngeliat tuh pas mau mandi, kerja kan selesai jam 9 tuh langsung ke belakang ke kamar mandi. Aku dikira Rama di situ mau mandi di kampung kan diibaratkan kalau pabrik juga kan belum begitu maju, belum ada kamar mandi yang begitu ya istilahnya fasilitasnya kurang lah. Di situ kita mandi kalau di Sunda itu istilahnya di jamban lah. Setelah lagi mandi kan bergantian tuh, nggak bisa barengan. Aku lagi mandi, aku udah tahu ada si Rizka itu lagi di atas. Teman-teman aku di pinggir, mereka lagi pegang HP. Si Rama lihat, lah kok perasaan gue nggak bener nih katanya. Cep udah belum mandinya, gue dulu lah. Lu kan berani nih di tempat ini sendirian. Lu tungguin gue.
terus antar dulu gue ke mes, terus lu diem di sini. Lu lanjutin mandi aja dulu kayak. Enggak lah, gue dulu biar gue tungguin biar bareng gitu kan pulangnya. Pas dia lihat ke atas, kan di atas tuh ada curugan air dari pegunungan asli kan. Dia bilang enggak, dia gak bilang ada hantu, cuma dia terbata-bata karena ketakutan, terbata-bata. Kata aku, kenapa lu? Dia nggak bisa ngomong, tapi si Diki sambil tunjuk ke aku, lihat ke atas. Oh ternyata dia, tapi jadi mereka ngelihat sosok sih. Ngelihat sosoknya, tapi bedanya beda dari rupa dia sama kelihatan aku beda. Kak Asep itu yang Kak Asep lihat sama teman-teman Kak Asep itu berbeda. Jadi penglihatan aku sama si Rama sama si Diki itu beda. Kalau Rama ngelihatnya kayaknya ditanya sama aku juga serem kali. Tapi kelihatan sama aku menunjukin mukanya, nunjukin semua badannya itu beda. Boleh seperti wanita biasa. Ciri-cirinya nggak? Ciri-cirinya sosoknya badannya kecil, terus dia itu berhijabnya cuma gimana ya? Kecil, imut, manis, terus ke aku biasa seperti kayak manusia, seperti kayak manusia jalan biasa kayak manusia. Pakai baju warna pink, celana hitam. Nah, dia pakai baju warna pink sama hitam kan. Kata aku tuh, siapa cok? Itu kan manusia, bukan hantu. Itu hantu katanya. Dia tuh nggak bisa, dia berdua itu nggak bisa jalan di situ. Kayak lemes-lemes gitu kaki, nggak bisa jalan. Aku bangunin, bawa di payang sama aku panggil satu lagi temen aku yang kerja di situ kan ada satpamnya. Aku panggil bapak satpam di situ, Pak, ini ada temen aku yang lemes, kenapa? Dia lihat hantu katanya. Tapi kata aku bukan hantu sih, orang itu. Udah jangan bahas di sini. Emang kalau mandi jam segini kamu kelewat mandi katanya. Kalau mandi itu habis maghrib, pas istilahnya pas istirahat langsung mandi, itu kamu kelewat maghrib. Jadi jangan mandi jam segini. Udah di situ tuh dipayang, dibawa semua teman-teman aku. Lu kata satpam itu, kamu mau kemana lagi? Aku mau balik lagi ke belakang lah. Barang-barang aku di belakang, aku belum mandi. Emang beda lu ya, berani sendiri ke tempat itu, orang-orang gak bakal ada yang berani ke situ kan. Nah setelah itu ke situ memang masih ada sosok si Rizky di situ. Kata aku dan tanya, Riz, kenapa lu gangguin temen gue? Enggak, temen lu yang pernah gangguin kehidupan gue dulu kan. Punya ada historinya ya, ada masa lalunya ya. Dia pernah kecewa sama si Rama gitu. Dia ngomong ke aku bahwa dia pernah mainin perasaan dia kan gitu. Nah setelah itu si Rizka itu bilang kayak gini, Bang, kalau misalkan mandi di sini jangan lama-lama karena di sini juga pasti bakalan ada yang ganggu abang lagi. Lah ganggu apa? Tuh lihat di dapur kan, si sebelah dapur sebelah sini, kamar mandi sebelah sini kan. Saya lihat ke dapur itu sosoknya beda lagi. Banyak sosok ya. Banyak sosok. Aku lihat, lah kok beda lagi. Pas di situ Bapak Satpam nyamperin bawa senter, udah mandinya udah. Bapak Satpam kan kalau bawa senter kan suka lihat ke sana kemari, takut ada orang. Dia lihat, emang lu berani di sini ya? Kenapa? Terus coba dilihat di dapur. Dikira cuma aku doang yang lihat ya. Oh ternyata si Bapak Satpam juga ngelihat. Sosoknya itu ya putih tapi bukan sosok Rizka ya. Beda lagi, pocong itu. Pocong terus si kaki itu nggak ke lantai segini nih. Ngambangnya jatuh. Loncat dia juga nggak sedikit 1 meter. Pas dilihat sama aku ngambang di tengah sawah itu gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak 1 meter itu lompatnya jauh ya. Nah di publik itu sosoknya pokoknya banyak, tapi aku yang paling dekat itu sama si Rizka ini. Tapi sampai istilahnya sampai sekarang juga kadang-kadang dia kalau aku kerja kemana-mana ada. Aku boleh nanya nggak nih Kak?
kan si Rizka itu pernah punya rasa kan, maksudnya masih ada rasa sama Iya. si mandornya itu. Iya. Sampai saat ini Kak Asep sudah memberikan informasi ke mandor itu pesannya Rizka atau gimana? Udah aku udah nyampein perasaannya dia ke mandor, tapi mandornya nggak begitu percaya kan. Nggak digubris ya? Digubris. Nah setelah dia minta ke aku kan tolong ungkapin keperasaan ke mandor. Aku setelah 3 bulan mau keluar kerja dari situ karena ada panggilan kerja yang lain, aku ungkapin perasaannya dia ke mandornya. Tapi bukan aku yang ungkapinnya. Terus siapa? Rizkanya. Rizkanya langsung kata aku tuh, ya kalau misalkan kamu memang pengen ungkapin perasaan kamu aja deh. Dengan cara? Cara dia masuk. Oh. Jadi di situ aku tuh ngomong ke Rizka, Riz, kalau emang kamu punya perasaan, ya udah kamu ungkapin perasaan kamu. Tapi maaf, kamu juga jangan lama-lama di badan aku kan, karena capek. Aku juga kan manusia. Bener. Ada istilahnya ada kemampuan yang nggak bisa ditahan kan gitu. Setelah itu aku tuh ya udah sini aku ngobrol dulu nih sama mandor sebelum dia masuk. Maaf ya, bukannya lancang. Kenal nggak sama Rizka? Dia diem. Nah di situ dia diem. Aku kenal sama dia. Deket ya? Enggak, kata siapa? Jangan bohong. Karena aku tahu. Karena aku tahu dari seseorang, dari dia yang nyeritain semuanya. Nggak ada hantu di dunia ini, kata dia tuh. Kalau nggak ada hantu, berarti nggak ada abang dong. Ya karena hantu kan istilahnya diciptakan kan sama. Hantu diciptakan dari api, kita manusia diciptakan dari tanah. Karena hantu terlalu sombong. Nah, angkuh dia itu diusir kan dari surga itu karena keangkuhannya dia yang membuat kesalahan bahwa manusia itu lebih rendah dari dia. Itu kan beda kan. Nah di situ dia mulai percaya kan sama kata-kata aku. Di situ kan langsung dia, terus kalau kamu emang bisa kenal sama Rizka, kamu kenal dari mana? Terus taunya aku punya hubungan sama dia, kamu tahu dari mana? Mau dibuktiin? Kata aku tuh, mau dibuktiin, bener. Mandornya langsung tuh kayak yang gimana ya, agak panik gitu kan. Agak panik, langsung dia bilang kayak gini, ya udah kamu tahu rahasia aku aku apa sama Rizka. Rizka tuh ngomong dia sama aku, dia pernah nembak si cowoknya, tapi si Rizkanya tadinya nggak mau karena si mandor itu udah nikah sama udah punya istri, sama anaknya yang punya pabrik. Nah di situ si mandornya suka sama dia gitu. Nah setelah itu dia juga suka. Ternyata dia dulu itu sebelum dia nikah, si mandor itu sebelum nikah sama si istrinya mandor itu, dia tuh lebih dulu suka sama dia. Tapi dikarenakan si Rizkanya takut apa ya bukan takut sih, karena apa ya, kerja di situ terus deket sama si istri mandornya juga udah kayak sahabat lah gitu. Nah di situ tuh si Rizka tuh masuk. Dia ungkapin perasaannya, ya sempet aku juga ikut nangis. Intinya perasaan dia tuh kayak perasaan aku juga kebawa nangis gitu. Sampai perasaannya lah ke Kak Asep. Perasaan si Rizka ngungkapin perasaan ke si mandor itu nangis. Sampai aku juga, kok aku seorang cowok sampai nangis. Itu apa, boleh nggak? Yang disampaikan ke si mandor itu apa? Rizka menyampaikan apa? Ya dia menyampaikan ya bahwa dia tuh nggak pernah ngelupain dia, nggak pernah ngelupain kebaikannya. Terus sebenarnya dia juga suka sama dia. Terus mandornya juga di situ mulai nangis ke bawah suasana karena si Rizka itu kayak gimana ya? Aku juga ke bawah suasana, ke bawah. Benar-benar dia menyampaikannya itu dari hati ya. Dari hati ke bawah. Terus cara gerak aku juga tadinya seperti cowok biasa. Jadi kayak perempuan. Di situ
aku ungkapin perasaan karena begitu lamanya. Terus aku ke bawah ke alam dia, ke bawah ke alam dia langsung dia tuh gini, Kak Asep maaf ya, aku pinjam dulu tubuh Bang Asep selama Bang Asep belum nggak berontak sama kehadiran aku di sini. Dia ngobrol terus, aku dengar. Ada sekitar berapa lama? Ada setengah jam. Lama dia juga ngobrol. ya. Terus mandor juga karena kelamaan aku kayak gitu, mandor juga manggil, dia istilahnya manggil Pak Ustadz di situ untuk nyadarin aku gitu. Kayak kesurupan jatuhnya. Iya, jatuhnya kayak kesurupan. Tapi sebenarnya di situ itu karena aku udah punya perjanjian, dia mau keluar sendiri. Tapi karena kelamaan takutnya bahayain aku juga gitu. Nah di situ sampai dia nangis, Aku juga sampai ngerasain lah perasaan dia. Gitu. Nah, boleh tahu nggak Kak Asep, si Rizka ini meninggal karena apa? Kalau meninggal sih kan kodratnya yang di atas kan. Iya, penyebabnya Karena penyebabnya dia intinya pemikirannya terlalu gimana ya? Ya dari pikiran dia, atau apa? Kalau bunuh diri ya bisa dibilang iya. Oke. Kalau misalkan dibilang sakit ya karena dia udah beberapa kali mencoba bunuh diri sih di situ. Oke. Tapi karena rasa sakit hatinya dia ya dia menyalahkan dirinya sendiri. Okay. Tapi 3 kali itu bunuh diri di pabrik itu masih bisa diselamatin. Nah ini yang terakhir. Yang terakhirnya dia bunuh diri di rumah nggak ketahuan. Itu karena broken heart, maksudnya sakit hati. Iya, karena sakit hati kepada mandornya itu. Kepada mandor, bunuh dirinya bukan gantung diri sih. Jatuhnya minum racun serangga, dia berangkat kerja. Berangkat kerja ke pabrik, minumnya di rumah, tapi meninggalnya di pabrik. Oke, jadi dia masih terkunci lah di pabrik ini. Terkunci di pabrik. Kalau setelah udah penyampaian pesannya itu kepada mandor, sampai sekarang masih suka muncul kah atau apa? Kadang-kadang kalau misalkan dia pengen ngobrol sama saya, kadang-kadang hadir. Kadang-kadang kalau misalkan udah berapa bulan nih, berarti ya udah mau 1 bulan sekarang, alhamdulillah belum lagi gitu. Itu Kak Asep berapa lama kerja di tempat? 3 bulan. 3 bulanan ya? Selama 3 bulan. Berarti 3 bulanan itu si Rizka ini mengikuti Kak Asep kemana pergi? Iya, kemana pun pergi. Itu nggak di dalam... Nggak, maupun di dalam pabrik, walaupun saya pulang ke rumah, dia pasti ikut. Ke rumah juga ikut. Berarti kalau dia di pabrik, dia menyerupai seperti karyawan. Dengan bajunya juga. Tapi kalau di luar, dia suka berubah menjadi pakaiannya berkerudung itu. Ya, kadang-kadang berkerudung, kadang-kadang kalau misalkan di dalam pabrik lagi kerja, dia menyerupai wanita yang lagi kegiatan sehari-hari di pabrik lah. Oh iya. Nah, tadi kan Kak Asep cerita nih, katanya teman Kak Asep juga melihat sosok si Rizka tersebut dengan bentuk yang berbeda. Iya. Boleh nggak dia menceritakan nggak Kak Asep bentuknya tuh seperti apa? Dia menceritakan juga. Ada gimana? yang menceritakan. Bentuknya seperti apa? Bentuknya maaf ya. Jadi sebelah udah hancur. Yang sebelahnya biasa. Tapi dia udah darah semua. Darah semua, terus mata kayak agak merah-merah gitu. Merah menyala. Merah menyala gitu. Dengan pakaian yang sama? Ataukah putih kah atau apa? Jadi gimana ya, kalau pakaiannya tuh kayak coklat gitu, putih, kayak kotor, kayak coklat-coklatan gitu. Kayak tanah ya? Iya, kayak tanah. Coklat tanah, oke. Tapi kalau di hadapan saya, enggak, beda. Iya, beda. Dia menyerupai dengan aktivitas zaman dia masih hidup. Tadi kan Kak Asep cerita, katanya temannya ngelihat sosok yang di toilet itu, di kamar mandi, sosok Rizka. Ya. Nah, bagaimana dia bisa tahu kalau itu sosok Rizka, sedangkan secara fisik kan udah sedikit hancur ya di bagian muka? Iya, karena dia tahu. Karena si Rama sama si Diki itu lebih lama kerjanya ketimbang aku. Karena dia si Rama sama si Diki itu tahu kejadian awal mula meninggalnya si Rizka. Oke. Tapi kalau aku kan orang baru, terus dari ciri-ciri tubuhnya mungkin ya? Iya, dari ciri-ciri tubuh. Terus kan di sini kan kata si Rama sama si Dikinya kan udah hancur sebelah.
sebelahnya dia masih tahu. Tahu istilahnya itu tuh bahwa itu tuh si Rizka gitu. Nah, ketika si sosok Rizka ini muncul ke Kasep, ada nggak sih wangi-wangi atau baunya apa gitu? Sering. Apa itu wanginya? Kalau misalkan ke aku ya, ke aku pribadi, wanginya wangi kayak minyak apa sih? Dari duyung itu kan ada minyak duyung, cap duyung, ada cap duyung, minyak cap duyung itu. Kalau dia mau kalau dia selalu hadir, pasti bau itu. Kalau sama teman-teman aku, baunya bau amis banget, kayak ikan tuna kayak gitu kan. Beda ya dengan orang yang dia suka, maksudnya dengan yang bisa berinteraksi sama dia nyaman, dengan orang yang membuat dia tidak nyaman, dia mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Pernah sih gini, ketika saya ngobrol sama teman, dia datang berdua sama teman saya, sama si Irfan itu, sama si Irfan berdua duduk lagi ngobrol, lagi ngopi biasa, ngerokok. Bang, kayak bau bangkai ya, bau amis kayak gimana gitu, kayak bau darah. Enggak kok, harum kata bang. Masa bang? Bener, harum banget kata bang. Abang coba, ini harum apa? Sama dia tuh dicoba kan, rokok yang ada apa sih, yang ada pendinginnya itu kayak liquid gitu kan. Dikasih sama saya, ini harum blueberry kan. Iya bener, tapi kok dari sebelah sini baunya bau bangkai. Abang kesini deh, dipanggil kan duduknya sebelah ada meja kan. Saya pergilah ke sebelahnya. Enggak kok, harum mata aku tuh, harum minyak. Walaupun di tempat yang sama, tapi aroma penciuman Kak Asep dengan temannya itu berbeda. Ya, beda. Nah, Kak Asep, kan tadi dari teman Kak Asep ada yang digangguin kan? Selain Kak Diki dan teman Kak Asep yang satu lagi itu, pernah nggak punya pengalaman yang terseram digangguin sama sosok si Rizka ini? Pernah. Ini si depan sama saya lagi duduk juga kan, yang pas bau kedatangan dia bau wangi sama bau bangkai itu, di situ kita digangguin. Digangguinnya secara apa gitu? Wangi aja terang-terangan. Mengunjuki enggak barang. Seperti barang, sepatu kan, kalau di pabrik itu kan kita tuh harus safety kan, sepatu boot kan, sepatu boot, baju. Itu sepatu boot itu jalan sendiri ke depan kita. Tapi aku nggak heran kan, karena udah tahu siapa dia. Tapi si Irfan itu ngelihat sosok Rizka yang pakai sepatu boot safety itu khusus perempuan itu. Nah, nih Kak Asep, si sosok Rizka ini memang sebelum Kak Asep di situ dia memang sering mengganggu atau memang sering memang teman-teman Kak Asep yang lain suka cerita, memang suka cerita. Malahan teman-teman aku juga tertarik sama saya tuh ya karena bisa berinteraksi. Terus teman-teman aku juga kalau misalkan dia ada masalah juga, dia tuh suka ngomong, di sini ada apa, nanya lah, karena Kak Asep ini sensitif juga, makanya banyak yang tertarik untuk nanya-nanya tentang hal yang tidak kasat mata ya Kak Asep ya. Aku juga baru nyati Kak, tapi digangguinnya bukan sama si Rizka, malah si Rizka yang bantu. Yang digangguinnya sama makhluk yang gede itu, ketika saya lagi kerja bawa gerobak gede. Gerobak gede itu kan didorong sama 2 orang, satu orang yang nahan di belakang, yang 2 orang ngedorong di depan. Jadi posisi di depan di belakang itu kalau di pabrik itu beda. Kalau yang nahan kan jadi di depan, yang ya sama aja kan ya. Iya, jadi nah setelah itu saya tuh salah pegang gerobak. Nah di situ temen aku bilang, awas hati-hati, di sini suka ada kecelakaan. Nah pas aku dorong, temen aku ngedorong lagi, tangan aku kejepit sama gerobak ke mesin. Di situ ya namanya kalau misalkan di pabrik itu kalau udah kejepit mesin itu fatal. Iya, berbahaya. Fatal, tangan bisa patah atau apa. Di situ tuh si herannya si mesin itu langsung berhenti semua mesin pabrik itu, kayak yang gimana ya, kayak mati yang ada gitu yang iya mati semua. Sampai tangan yang sebelah sini nih, setengah tangan aku masuk ke dalam. Di situ mau bilang
mau bilang hoki, yaitu Udah kuasa deh. ya udahlah lah. Gimana nantinya pas dibongkar mesin itu tangan aku masih utuh, satu ini masih utuh. Lah kok bisa? Ya nggak tahu. Nah setelah itu si Rizka itu datang malamnya, Bang, kamu digangguin di sini. Kamu tuh tadinya nggak permisi dulu. Terus si tempat apa yang kamu suka laluin itu suka dipakai kencing sama semua orang gitu. Itu nggak boleh katanya. Nah setelah itu saya bilangin ke mandornya juga, jangan sampai istilahnya tempat itu dikencingin lagi karena ada yang nggak terima lah gitu. Nah, Kasep tadi kan Kasep cerita pernah digangguin juga saat bekerja sampai hampir pingsan. Hampir pingsan atau sampai pingsan? Sampai pingsan, bukan hampir. Iya, boleh nggak diceritain? Nah setelah itu kan lagi malam-malam itu kan lagi patroli lah intinya. Kalau di security itu kan dibilangnya patroli. Setelah itu kan nggak ada yang masuk, si satpam itu nggak ada masuk. Terus dia tuh bilang, kamu mau kan gantiin saya untuk patroli? Ya boleh. Perharinya berapa? Biasa kalau saya nungguin di sini saya bayar 100 kan. Ya udah mau di situ. Nah di situ tuh si security sorenya dia mau libur itu nyuruh sama saya untuk patroli jaga-jaga di situ. Nah setelah malam itu yang waktu cerita tadi kan sampai aku pingsan di situ sampai jam 4 pagi aku nggak sadarkan diri di situ. Ada temen aku pas bagian dia mau di pabrik aku kan kalau jam 4 itu udah kan harus nyalain cerobong asap buat ngopen. Nah itu kan manual, belum namanya pabrik di kampung istilahnya belum kayak di kota-kota kan. Kalau di kampung itu manual pakai kayu buat ngopen itu kan ngebakar. Jam 4 pagi itu tuh harus siap gitu. Nah pas temen aku lewat katanya, kok ada Bang Asep tidur di sini, kenapa nggak di mes atau kenapa nggak di tempat jaga kan bagian jaga gitu. Dibangunin lah aku di situ tuh kata temen aku juga. Terus aku lihat dia dari CCTV juga, aku tuh nggak sadar. Sebelum nggak sadar itu Kak Asep melihat sosok atau apa sampai yang Kak Asep ingat? Yang aku ingat aku terlempar karena bukan takut ya, gimana ya istilahnya pas mau masuk ruangan kah? Pas mau masuk ruangan karena gesekannya tuh gesekan apa ya, terasa dari badan juga. Aku terlempar ke belakang kayak berat gitu ya? Kayak berat, terus muntah di situ. Muntah biasa, maksudnya nggak sampai cairan apa-apa. Iya, nggak ada keluar ya, cuma muntah. Akhirnya pingsan dan teman Kak Asep baru sadar itu pas pagi. Pas pagi. Saya istilahnya ada di tempat itu. Kasep kan tadi juga ceritakan kalau sosok Rizka ini juga mengikuti aktivitas Kak Asep ya keseluruhan, mau itu di pabrik atau tidak. Ya. Nah, kalau Kak Asep sedang tidak di pabrik, dia suka mengikuti Kak Asep tuh sampai aktivitas Kak Asep tuh sampai mana gitu? Pernah juga saya pulang dari pabrik itu jam 9:30 malam. Karena jarak dari pabrik sampai ke rumah itu ada setengah jam lah. Jauh sampai lewat kuburan terus hutan segala kan. Setelah saya dari pabrik itu pulang sendiri. Tapi perasaan aku tuh agak beda. Si motor itu biasanya kan saya boncengan sendiri nih, bawa motor itu terasa ringan lah. Tapi sekarang terasa berat. Saya rasain kok berat nih si motor itu. Nah, udah istilahnya mau nyampe ke rumah nih, di jalan kan suka ada temen-temen nih nongkrong. Mereka suka jailin nih. Mana dong minta basringnya buat makanan atau apa, suka diberhentiin. Nah pas hari itu aku nggak berhenti karena apa? Karena terlalu capek kan, badan juga udah istilahnya lelah lah. Besoknya kan libur gitu, bagian libur juga. Nah saya pulang di jalan itu temanku bilang, wih ada yang bawa cewek nih semalam, siapa gitu. Tapi menyerupai cewek-cewek biasa, nggak seperti yang sosok yang dia sama Diki itu, Kak Diki itu. Tapi sama teman-teman aku sosoknya cewek biasa. Dia bilang teman-teman aku, wih ada yang bawa cewek nih semalam, siapa? Asik dong katanya. Lah cewek siapa? Perasaan aku sendiri kan gitu. Tapi emang bedanya kalau udah di depan rumah si motor itu terasa ringan.
nggak kayak ada cewek gitu. Itu si Rizka menemani sampai ke dalam rumah atau hanya di depan rumah? Di depan rumah. Nggak pernah berani untuk masuk ke dalam? Pernah juga ada masuk ke dalam lagi. Nggak mengganggu? Nggak, tapi nggak mengganggu keluarga enggak. Ya? Oke, nah kan Kak Asep juga udah resign ya dari tempat pekerjaan itu. Sampai saat ini sosok Rizka ini masih suka datang nggak ke Kak Asep atau bagaimana? Masih suka menemani atau gimana? Kadang-kadang sih, kalau misalkan pikiran kita lagi kosong ataupun lagi melamun ya ada, suka ada. Tapi ya alhamdulillahnya ya kalau misalkan dia hadir ya aku juga ngomong udahlah sekarang mau udah biasa-biasa aja ya pergi. Oke. Nah sobat milenial, begitulah cerita dari Kak Asep. Terima kasih banyak Kak Asep sudah mau bercerita kepada sobat milenial. Nah sobat milenial, kalau kalian mau menjadi narasumber seperti Kak Asep ini, bisa menghubungi via Instagram, DM, atau nomor di bio Instagram kita. Sekian cemimi kita kali ini, Disa undur diri dan Kak Asep juga undur diri. Salam sobat milenial.